pagi pemirsa. Breaking News akan menemani Anda dengan berita-berita aktual dan terpercaya. Saya Rafli Ferdiansyah dan rekan saya Ardiansyah Disaputra. Berita saat ini adalah pelaku utama pembacokan pelajar SMA di Kota Bogor yang buron sejak Maret lalu akhirnya ditangkap. Seperti yang diketahui, Saudara Arya Saputra, pelajar SMK Binaan Warga 1 Kota Bogor, meninggal dunia setelah dibacok saat sedang menyeberang jalan di lokasi kejadian. Kini pelaku yang juga residivis kasus jambret ini diancam hukuman 17 tahun penjara. Pada kali ini kami akan menayangkan beberapa rekan kami yang bertugas mewawancarai narasumber, baik dari guru, orang tua, dan remaja. Apa tanggapan Pak Rey mengenai kasus tersebut? Kasus pembacokan Arya Saputra. Kasus kemarin pembacokan Arya Saputra yang ini ya, yang habis pulang sekolah ya? Iya. Sebenarnya saya agak cukup prihatin sih dengan melihat kejadian seperti itu. Karena apa? Karena anak yang tidak bersalah itu kenapa harus dibacok secara brutal gitu? Apalagi mengingat kok pelaku pembacokannya itu adalah masih tergolong masih siswa ya, siswa yang masih di bawah umur. Mungkin itu tergantung dari beberapa lingkungan yang bisa mendukung dia melakukan hal itu. Tapi memang benar-benar sangat disayangkan dia itu membacok secara acak hingga akhirnya Arya lah menjadi korban, salah sasaran. Jadi salah sasaran. Terus menurut Pak Rey, apa yang perlu diwaspadai agar kasus tersebut tidak terulang kembali? Yang perlu diwaspadai adalah ini sih sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dari lingkungan sekitarnya, lingkungan di sekitar tempat TKP itu sebenarnya yang perlu diwaspadai adalah sistem keamanannya. Ya, sistem keamanan dari lingkungan sekitar situ dengan memperketat adanya pengamanan sama adanya pemasangan CCTV. Nah, selain itu juga harus melakukan penindakannya secara tegas terhadap pelaku pembunuhan secara brutal seperti itu. Karena apa? Tidak ada efek jera dan tidak ada lagi namanya pelindungan anak jika anaknya itu memang kita anggap sebagai setan. Ya, karena itu udah benar-benar brutal banget. Terus hukuman apa yang setimpal untuk pelaku? Hukuman yang setimpal itu udah pasti hukuman mati. Nggak mandang dia itu di bawah umur atau enggak, karena kita lihat dari perilakunya dia. Kalau dia perilakunya seperti itu walaupun di bawah umur, tidak ada lagi namanya toleransi. Jadi lihat lagi perilakunya, bukan dari umurnya. Itu. Kalau dikaitkan dengan Pancasila, menurut Pak Rey ini melanggar sila keberapa? Sila keberapa ya? Yang pertama pasti ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Dia kalau misalnya percaya sama Tuhan, dia nggak mungkin bunuh orang secara brutal seperti itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira kalau pembunuh itu dia itu beradab? Enggak kan? Udah pasti dia itu nggak beradab. Dia itu juga tidak punya rasa kemanusiaan. Di mana rasa kemanusiaan dia? Di mana dia itu membunuh sesama manusia juga, apalagi seumuran sama dia. Nah, itu sangat-sangat melanggar dan tidak mencerminkan perilaku sila pertama dan sila kedua. Habis itu pelanggaran HAM apa yang terjadi pada kasus tersebut? Pelanggaran HAM-nya? Ya. Pelanggaran HAM-nya itu menurut saya itu adalah pelanggaran HAM itu hak asasi manusia untuk dapat hidup bebas. Nah, jadi orang yang seperti Arya itu harusnya bisa hidup bebas, tenang. Tiba-tiba jadi korban salah sasaran pembacokan, itu sangat-sangat melanggar HAM terkait dengan pembunuhan secara mungkin terencana ya, terencana, cuman dia salah sasaran. Dah, Pak Rey.
Terima kasih ya Pak Ray. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai narasumber dari teman kelas kita bernama Ulia Karim Pohan. Menurut Anda, tanggapan mengenai kasus tersebut apa? Ya kalau menurut saya itu sebuah tragedi ya, karena kan itu kan tawuran dan itu juga korbannya itu kan bukan luka-luka lagi kan, itu udah mengambil suatu jiwa anak kan, seorang anak dari siapa. Jadi kalau menurut saya itu ya sebuah sesuatu yang menyedihkan dan semoga aja nggak terjadi lagi sih, menurut saya begitu. Menurut Pohan, apa yang perlu diwaspadai terhadap kasus tersebut agar tidak terulang kembali? Saya rasa sih yang pertama sih ya dari orang tua juga. Orang tua itu harus mewaspadai anaknya kayak gimana, apakah dia sering keluar malam-malam. Dan saya rasa juga sebagai teman orang tersebut juga mereka juga harus mewaspadai juga kan. Mereka sebagai teman dia ini kenapa sih? Jangan-jangan dia gimana-gimana malamnya atau dia butuh semacam lingkaran atau teman circle gitu kan. Karena kan saya rasa kebanyakan ikut tawuran ini juga membutuhkan kayak semacam kayak teman lah. Dan itu saya rasa naluriah juga sebagai manusia. Jadi maksudnya gitu. Hukuman apa yang setimpal bagi para pelaku? Sebenarnya kalau jujur ya, kalau sudah mengambil jiwa udah membunuh, ini kan pembunuhan ini dan pelakunya juga anak SMA. Saya rasa sih ya kalau jujur ya hukuman mati juga. Kalau dikaitkan dengan Pancasila, menurut Pohan, itu kasus tersebut melanggar sila keberapa? Saya rasa sih semua sila, karena itu kan pembunuhan. Itu aja sih sebenarnya. Pelanggaran HAM apa sih yang terjadi di kasus tersebut? Saya rasa ya hak untuk hidup itu aja. Untuk hidup ya? Ya udah, Jadi gitu aja. sekian wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Mama Arya, apa tanggapan Mama Arya mengenai kasus pembunuhan Arya Saputra? Kalau menurut Mama Arya, dengan adanya kasus pembunuhan Arya Saputra, itu tidak memiliki rasa kemanusiaan, tidak mempunyai rasa solidaritas terhadap sesama pelajar. Terus kalau menurut Mama Arya, apa yang perlu diwaspadai agar kasus tersebut tidak terulang kembali? Harus bisa menjaga perilaku dan sikap, tidak melampaui atau melebihi batas untuk cara seperti pelajar sekarang kan banyak bercanda gitu, melecehkan satu sama lain gitu. Itu yang harus diwaspadai, bisa menjaga diri dan menjaga serta menghormati sesama pelajar dan kalangan-kalangan pelajar lainnya ya, seperti remaja-remaja saat ini. Terus kalau menurut Mama Arya itu buat orang-orang kayak gitu hukuman apa yang bagus buat pelakunya? Kalau untuk hukuman serahkan sama pihak yang berwajib, karena di negara Indonesia segala tindak kejahatan itu pasti ada undang-undangnya. Kalau menurut Mama Arya dari kasus tersebut ada nggak sih pasal-pasal yang dilanggar dalam Pancasila? Semua sila pasti itu pelanggaran karena bagi tindak pembunuhan ya. Contohnya tuh kayak apa aja yang dilanggar? Seperti kurangnya kesadaran iman dan takwa untuk diri kita pribadi, rasa kemanusiaan, rasa tidak adilan ya kan, tidak adanya atau kurang kesadaran rasa percaya dirinya terhadap diri kita sendiri maupun orang lain. Kalau menurut Mama Arya lagi pelanggaran HAM apa itu yang terjadi dalam kasus tersebut? Kalau HAM itu otomatis dia yang pertama itu hak asasi manusianya itu sendiri ya, yang pasti dilanggar untuk kalangan-kalangan remaja sekarang, khususnya tidak ada rasa kesadaran diri. Itu aja. Oke, sekian dari wawancara saya hari ini. Terima kasih Mama Arya. Iya, sama-sama.